Shalom saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kembali kita berada pada hari Minggu. Meskipun kita hanya di rumah saja. Tapi pada hari Minggu ini, pada pagi hari yang indah ini, kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau kembali menghadap Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala perlindungan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita masih boleh bernafas, kita masih sanggup untuk hidup semata-mata karena anugerah Tuhan. Haleluya saudara, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tundukkan kepala saudara, pejamkan mata saudara. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan lagu kita. Apapun yang terjadi, pun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan sekali, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Katakan, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu
satu-satunya di hidup kami, di hidup kami Tuhan, sebab Engkau satu-satunya. Kami senantiasa memuji-Mu. Mari saudara, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, boleh menegur kita, boleh mengubahkan kita, agar hidup kita senantiasa diubah, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu kita. Walaupun arah tidak berbuah. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walaupun ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Nyanyikan lagu ini awal. Di saat engkau susah, di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu
dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau pada hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan melalui video YouTube streaming online ini. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari yang indah ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan bahkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan, firman Tuhan ini memulihkan kami, firman Tuhan ini boleh menjadi pelita di dalam hidup kami. Dan firman Tuhan ini boleh terus mengoreksi hidup kami sehingga kami mengerti tentang jalan yang benar. Terima kasih Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, tetapi kata-katanya diilhami oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga hari ini Tuhan pulang dari tempat ini, beribadah online ini, kami mendapatkan sukacita yang dari Allah. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh hari ini adalah hari yang berbahagia.
Hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menyaksikan video khotbah ini. Masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini penuh dengan sukacita. Ada amin? Saya melihat sekalipun tidak berhadapan langsung, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video streaming online ini tetap bersukacita senantiasa, bersukacita di dalam penderitaan, bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara, sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Sekalipun kita jarang keluar, tetapi biarlah kita di dalam terus memuji memuliakan Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama dengan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita masih dalam serial khotbah iman. Dan hari ini biarlah kita belajar tentang satu tema, yaitu bersukacita dalam penderitaan. Oleh karena itu mari kita buka bersama-sama kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ke ayat yang ke-17 sampai ke-19 saja. Tetapi nanti kita juga akan baca sebenarnya harusnya dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Tapi biarlah kita bagi dua. Yang pertama kita baca ayat yang ke-17 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang terakhir, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Nabi Habakuk ini dibagi dalam dua bagian yang besar. Pada pasal yang ketiga ini adalah bagian yang terakhir untuk menutup pergumulan iman Nabi Habakuk. Oleh karena itu hari ini kita belajar tentang bersukacita dalam penderitaan. Judul daripada khotbah ini adalah bersukacita dalam penderitaan. Pasal yang ketiga ini seperti saya kasih tahu tadi dari awal adalah pasal penutup dari pergumulan Nabi Habakuk. Pasal ini Nabi Habakuk sudah melakukan berbagai macam cara. Dia sudah berdoa, dia sudah menyembah Tuhan pada pasal-pasal yang sebelumnya. Dia bahkan sudah memuji Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan seakan-akan tidak turun di dalam kehidupan Nabi Habakuk. Dan belum lagi saudara, penderitaan ini begitu luar biasa menerpa umatnya. Sehingga semua manusia yang hari itu banyak berdosa, seakan-akan sedang dikutuk oleh Allah untuk mengalami peperangan, bencana, mengalami kesulitan ekonomi, sakit, penyakit. Dan semua itu bercampur aduk menjadi satu pergumulan seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu kita menyadari betapa pentingnya iman dalam Kristen ini. Betapa pentingnya iman Kristen ini di dalam kita melewati penderitaan. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana caranya kita bisa mengerti tentang bersukacita dalam penderitaan. Bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang untuk kita tetap dapat bersukacita dalam penderitaan. Mengapa saya katakan demikian? Nabi Habakuk pun sempat naik dan turun imannya. Sempat dia komplain, sempat dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau berikan penderitaan yang demikian berat kepada kami, padahal kami hidup benar? Mengapa orang-orang yang hidupnya tidak benar, mereka yang hidupnya jahat, yang sehari-hari lalim, kejam, tetapi tidak
kami ini tidak diberikan kesempatan, tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Tetapi akhirnya Nabi Habakuk menjadi sadar. Oleh karena itu pada Habakuk pasal yang ketiga, saya akan bacakan pada ayat yang pertama sampai ke-16. Jadi ada dua bagian utama. Yang pertama ayat pertama sampai 16, yang kedua ayat 17 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Betapa Nabi Habakuk di dalam doanya mengingat, meratap betapa luar biasanya Tuhan. Dia remember mercy, dia mengingat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Doa Nabi Habakuk ini seperti demikian. Namun menurut nada ratapan, Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau. Haleluya. Dan pekerjaanmu ya Tuhan. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Sela, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Habakuk mengakui bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang maha besar, yang telah memberikan kebaikan selama dia hidup. Ayat yang keempat dikatakan ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan dari situlah terselubung kekuatannya. Dia mengakui bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kuat, cahayanya membuat dia dapat berjalan di dalam kegelapan. Cahayanya menjadi penuntun dalam kehidupan Nabi Habakuk. Oleh karena itu ayat yang kelima, mendahuluinya berjalan penyakit sampar. Saudara, penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Seperti hari-hari ini ada penyakit wabah virus COVID-19, demam, didahului dengan demam. Ternyata sebelumnya Nabi Habakuk juga mengalami hal yang demikian. Mungkin tidak mirip dengan COVID, tetapi hampir sama-sama sakit penyakit. Tetapi Yesus atau Allah yang disembah mendahului segala sakit penyakit dan menyembuhkannya. Ayat yang ke-6, Nabi Habakuk juga berkata demikian dalam doanya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Haleluya. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Ayat yang ke-7, aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Semua gemetar terhadap Allah. Terhadap sungai-sungailah ya Tuhan. Terhadap sungai-sungailah, sungai-sungaikah di murkamu bangkit. Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Ini adalah cerita Nabi Habakuk mengutip tentang perjalanan bangsa Israel melewati laut Tiberau, memecah laut Tiberau. Dia sanggup memecah, Allah yang disembah, Allah yang dahsyat, dia sanggup memecah dan kereta lewat di tengah-tengah laut tersebut. Saudara yang terkasih, ayat yang ke-9. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, Sela. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai dahsyat. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Mengingatkan kita kisah akan Nabi Nuh yang ditolong oleh Tuhan juga dengan luar biasa. Ayat yang ke-11, matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Sela. Ayat yang ke-14 dan ke-15 terakhir. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dan yang terakhir, dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Dan ayat yang ke-16 ini sangat-sangat
Nabi Habakuk mengatakan demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Nabi Habakuk sudah mengetahui bahwa akan terjadi kesusahan yang benar-benar berat di dalam kehidupan umat bangsa Israel. Karena hari itu bangsa Israel sedang diserang oleh bangsa Babel. Dan hari itu bangsa Israel dijajah kalah total. Sehingga Nabi Habakuk tahu bahwa negaranya mengalami krisis dan kehancuran. Sungguh tragis, sungguh luar biasa. Saudara, Nabi Habakuk ini mengerti sekali dengan perjalanan di perjanjian lama. Habakuk juga melihat ada peralihan dari Raja Yosia yang sangat saleh dan mereformasi seluruh agama di Israel. Dari penyembahan Baal menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tetapi celaka sekali, Nabi Habakuk akhirnya menerima berita yang sangat menyedihkan dari surga, yaitu nubuatan Yerusalem yang segera hancur. Tadi diulangi di ayat 16. Coba kita lihat ayat Habakuk pasal 1 ayat ke-13. Habakuk pasal 1 ayat ke-13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal tersebut, ternyata benar. Tidak lama kemudian Yosua mati dan Yerusalem akhirnya hancur di tangan Raja Nebukadnezar. Kita nggak heran kalau melihat kejadian seperti ini. Nabi Habakuk kehilangan iman dan percaya. Seakan-akan dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa orang benar hidupnya lebih jelek atau lebih buruk daripada orang yang tidak benar? Oleh karena itu permohonan terhadap bangsanya, permohonan doanya terhadap bangsa Israel mengalami kegagalan, tidak diterima oleh Tuhan. Hal ini sama terjadi beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat. Terjadi ya, banyak orang-orang ISIS yang masuk, kaum teroris yang masuk ke Israel, sampai akhirnya Twin Tower-nya Israel hancur. Padahal orang-orang Amerika itu adalah orang-orang yang benar-benar serius sama Tuhan. Mereka berdoa agar tidak masuk teroris, agar tidak masuk ISIS ke dalam negaranya. Tetapi sayang, akhirnya mereka masuk dan mengacaukan bangsa Amerika. Saudara, kalau kita melihat dari sini, kita melihat contoh betapa sulitnya iman dan percaya Nabi Habakuk kepada Tuhan. Nabi Habakuk mengalami pergumulan, tekanan yang berat, yang begitu luar biasa. Tetapi dia katakan di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, tetapi orang benar itu akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar itu bukan hidup oleh yang lain, tetapi orang benar itu akan hidup oleh iman. Dahsyat. Dan ini pelajaran yang sangat baik bagi orang percaya, bahwa ternyata Tuhan mau kita melakukan hal tersebut. Kita mempertahankan iman kita. Dan seringkali kemauan Tuhan tidak cocok dengan kemauan manusia. Tidak cocok dengan rasionya manusia. Tidak cocok dengan logikanya manusia. Dan seringkali kita katakan bahwa kenapa Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Padahal yang terbaik menurut manusia tidak baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi yang terbaik dari Tuhan pasti akan baik bagi manusia. Melalui iman kita menyadari bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, itu gak pernah bersalah dan harus kita percayai. Ada amin.
Dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang berdaulat penuh. Dan jelas Nabi Habakuk mengalami kesulitan terhadap jawaban Allah yang kontradiksi, paradoks. Jawaban Allah tidak semesti yang diinginkan oleh Habakuk dan seluruh umatnya. Tapi kalau kita lihat saudara, mengapa perjalanan Nabi Habakuk ini dia tidak, iman dan percayanya tidak bergeser. Iman dan percayanya kepada Allah tidak pupus. Dia tetap bersuka cita dalam penderitaannya. Oleh karena itu pada ayat yang ke-17, 18, 19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa artinya ini saudara? Ini sudah sering dikhotbahkan di mana-mana. Tetapi ini ingin menggambarkan kondisi bangsa Babel yang menghancurkan bangsa Israel. Itulah sekarang yang menjadi pertanyaan menarik. Mengapa Nabi Habakuk tetap beriman? Dia tetap bersuka cita dalam seluruh penderitaannya. Mengapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk? Ada beberapa hal rahasia yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Ada 3 rahasia besar sehingga Nabi Habakuk tetap bersuka cita kepada Tuhan dalam penderitaannya. Puji Tuhan. Yang pertama, Nabi Habakuk melihat ada karya Allah yang besar di dalam sejarah kehidupannya. Allah yang disembah yang tadi saya sudah sebutkan dari ayat yang pertama, Habakuk pasal 3 ayat yang pertama sampai ke 16. Di situ pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, pekerjaan Allah yang luar biasa yang telah dilakukan kepada bangsa Israel. Dia dapat mengubah semuanya dahsyat yang Allah lakukan. Dia dapat membelah laut Tiberau, menyembuhkan orang sakit kusta. Naaman tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Diurunkan hujan selama 3,5 tahun. Dia melihat bagaimana Tuhan memelihara Nabi Nuh ada di dalam perahu selama kurang lebih 1 tahun. Saudara yang terkasih, kalau Nabi Habakuk melihat ini semua berarti dia tetap yakin dan percaya bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberkati dia selama dalam perjalanan kehidupannya. Ada amin. Dia sudah memberkati perjalanan kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Seringkali kita hanya mengeluh. Seringkali kita bersungut-sungut ketika ada pencobaan datang. Ketika suatu saat kita divonis, Pak, Bu, Bapak menderita penyakit kanker stadium akhir. Kita bersungut-sungut sama Tuhan. Kenapa saya Tuhan? Why me God? Why me Lord? Mengapa harus saya yang menderita sakit kanker? Mengapa harus saya yang menderita sakit COVID-19? Why me Lord? Mengapa harus saya? Padahal saudara tidak pernah berpikir selama puluhan tahun dari saudara semenjak kecil dipelihara oleh Tuhan, dikasih nafas, dikasih makan sampai saudara besar. Itu puluhan tahun saudara sudah mengalami kasih Allah, saudara sudah mengalami kebaikan Allah yang luar biasa. Seharusnya kita tidak bersungut-sungut ketika ada masalah datang. Ada amin. Seharusnya kita tidak lagi bersungut-sungut ketika ada masalah datang dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya yang pertama Nabi Habakuk dia bisa mengucap syukur dalam penderitaannya. Karena dia tahu bahwa Allah yang disembah yang pertama ini dia sangat mengetahui Allahnya sudah berkarya yang terbaik di dalam sejarah kehidupannya. Ada amin. Berapa banyak dari kita para jemaat kekasih yang sedang mungkin menonton video ini. Dari saudara kecil sampai saudara besar, sampai menikah, sampai punya anak. Tapi tiba-tiba ada badai cobaan yang besar terjadi. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara katakan kepada Tuhan?
Sering kali yang saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah memberikan yang terbaik. Aku sudah memberikan perpuluhan. Aku sudah memberikan persembahan. Bahkan segala-galanya aku berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa? Tiba-tiba perusahaan suamiku bangkrut. Tiba-tiba anakku sakit kanker darah, leukemia. Sudah tahap akhir. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengungkit masa lalu, bilang bahwa aku ini berjasa sama Tuhan? No. Saya mau katakan, manusia tidak pernah ada yang berjasa di hadapan Tuhan. Jangan pernah engkau bilang begini, Tuhan, aku sudah berbuah, aku sudah berbuat yang terbaik, aku sudah berbuah bagi Tuhan, aku sudah melayani jemaatku sudah begitu banyak, hasil karyaku, khotbahku begitu dahsyat, aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan segala-galanya. No, jangan pernah engkau katakan itu kepada Tuhan dan kepada sekelilingmu. Karena kita dipakai oleh Tuhan itu bukan karena kehendak kita. Kita dipakai, kita dipelihara semuanya itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Yang percaya katakan amin. Bukan karena kuat dan gagah perkasa kita. Haleluya. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau canggih, bukan karena engkau kaya, engkau dipakai oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan itu memang rindu memakai kita. Jadi kita jangan pernah berjasa. Kita jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini hebat, aku ini sudah segala-galanya bagi Tuhan. Buat Tuhan kita itu nothing. Kita itu bagaikan debu yang kecil di seantero angkasa. Kita nggak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah kita bilang kita berbuah bagi Tuhan. Kita sudah berbuat yang terbaik bagi Tuhan. No, justru kebalikannya. Kita harus mengingat bahwa kita sudah dipelihara Tuhan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan kalau satu saat Tuhan mengizinkan cobaan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus katakan praise the Lord. Misalnya Tuhan izinkan terjadi perusahaan kita bangkrut, kita harus katakan seperti Ayub katakan, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ada amin. Kalau suatu saat engkau terjadi hal-hal yang seperti demikian dalam hidupmu, engkau harus mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat sejarah kebaikan Tuhan. Makanya engkau pasti tetap bisa bersukacita dalam penderitaan. Sukacitamu tidak engkau taruh di dalam hartamu, tidak engkau taruh di dalam anakmu, tidak engkau taruh di dalam pekerjaanmu, tidak engkau taruh di dalam istrimu atau suamimu yang engkau sayang, tidak engkau taruh di atas segala-galanya. Tetapi satu hal, iman dan percaya, sukacitamu engkau taruh di atas landasan yang benar dan tetap berfokus kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Saya ingin mengingatkan ini agar supaya kita tetap kuat di dalam penderitaan yang terjadi. Ini baru virus COVID-19. Bagaimana kalau ada virus yang lebih dahsyat lagi? Ini hanya sebentar, ya kan? Yang mati ada, yang masih hidup ada. Bagaimana kalau suatu saat ada virus yang lebih dahsyat, lebih luar biasa, tiba-tiba semua setelah kena virus itu 3 jam meninggal, mati, ya kan? Apakah kita nggak lebih panik? Saya mau katakan, biarlah kita tidak lagi taruhkan sukacita kita di dalam dunia ini. Karena di dunia ini semuanya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Habakuk tetap bersukacita dalam penderitaannya. Ayat yang ke-19, Habakuk pasal 3 ayat ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Rahasia yang pertama, Nabi Habakuk bersukacita dalam penderitaan karena apa? Karena dia mengingat kebaikan Tuhan
dalam kehidupannya. Yang kedua, mengapa Nabi Habakuk bisa tetap mantap, tetap yakin, tetap percaya bahwa Allah yang disembah, Dia Allah yang pasti akan memberikan kekuatan. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah itu adalah janjinya, itu ya dan amin, janji kekuatan Allah. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau suatu saat Tuhan izinkan, seperti Ayub, Tuhan izinkan pencobaan yang begitu berat, dalam beberapa hari semuanya habis, hartanya habis, dia tidak lagi punya kesehatan, istrinya meninggalkan dia, anaknya mati semua, hartanya hancur semua. Bayangkan saudara, apa yang membuat Ayub dan Habakuk ini? Karena ada Allah, sumber kekuatan. Itu yang paling penting, bahwa topangan Allah inilah yang membuat kita tetap kuat. Dan kita mengerti bahwa topangan yang seperti ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Supaya kita mengerti bahwa memang hanya Allah lah sumber kekuatan. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Tetapi manusia itu hidup dari firman Tuhan. Manusia itu hidup dari roti surga, yaitu Kristus di segala kebenarannya. Saudara, dengan demikian saya ingin mengatakan Tuhan adalah kekuatan, sesuatu kekuatan yang supranatural, yang tidak dapat dipisahkan dari orang percaya. Yang saya mau katakan hari ini, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang percaya katakan amin. Enggak ada. Apakah harta yang dapat memisahkan kita? No way. Apakah sakit penyakit memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Jadi sekalipun engkau sakit, engkau tidak sembuh-sembuh, engkau mengalami penderitaan berat dalam hidupmu, tetaplah bersuka cita. Karena apa? Ada mahkota kemuliaan yang akan engkau terima kelak ketika engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, melewati segala tantangan, rintangan, pencobaan, sakit apapun. Karena kita tahu Dia Allah yang kita sembah, terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpikir menjadi Kristen sakit harus sembuh, miskin harus menjadi kaya, bodoh harus menjadi pintar. Jangan pernah terus kita diilhami oleh pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran teologi kemakmuran yang menyesatkan kehidupan kita. Belajarlah Bapak Ibu Saudara. Mulai sekarang camkanlah, belajarlah bahwa itu semua Tuhan mau kita juga harus rela menderita bersama dengan Dia. Bukan kita menikmati mukjizat, bukan hanya kita menikmati berkat, tapi kita rela menderita bersama-sama dengan Tuhan. Yang saya ingin katakan untuk poin yang kedua ini adalah Tuhan adalah kekuatan supranatural. Tuhan adalah kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dalam dunia ini. Ada amin? Percayalah, Dialah sumber. Habakuk sudah mengalaminya. Rasul Paulus mengalaminya. Yesus Kristus sampai di atas kayu salib dan sampai Dia mati di atas kayu salib. Allah tidak pernah meninggalkan. Mengapa Rasul Paulus tetap kuat? Mengapa Nabi Habakuk tetap kuat? Mengapa Abraham tetap kuat? Mengapa Yesus Kristus tetap kuat sampai di atas kayu salib? Sekalipun semuanya berlumuran darah, sekalipun sakit, karena ada kekuatan yang supranatural, kekuatan di dalam dirinya, roh yang tetap bersemangat di dalam Tuhan sehingga kita bisa melewati itu semua. Ada amin. Oleh karena itu ketika kita sedang menghadapi virus COVID ini, mungkin ekonomi kita down, hancur ke bawah. Kita nggak ada lagi kerjaan. Mungkin hari-hari ini berat, kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Sementara setelah selesai pun virus COVID ini, belum tentu kita masih bisa mempunyai proyek. Belum tentu kita masih bisa berbisnis dengan baik. Karena kehidupan dunia sudah berubah. Dengan adanya virus ini semuanya berubah. Cara berpikir, cara berbisnis, cara beribadah, semuanya berubah.
Dan poin yang kedua ini, tetap saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena hanya Dialah yang sanggup untuk menolong saudara, yang sanggup untuk dapat memberikan kekuatan di saat kita lemah. Haleluya. Yang ketiga, Habakuk tahu percis ayat yang ke-17, 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, hasil sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagian terakhir ini adalah rahasia ketiga Habakuk untuk bersuka cita dalam penderitaannya. Habakuk mengerti bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah penyelamat. Bahwa Allah yang dia bergumul di dalam penderitaannya itu adalah Allah penyelamat. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi ada. Saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami hal yang seperti demikian, maka jalan satu-satunya kita tetap bersuka cita kepada Tuhan hanya satu, yaitu kita mengerti bahwa Allah itu telah menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sekalipun ya kita sudah tidak punya apa-apa lagi, kita di dalam penderitaan, kita di dalam udah paling bawah, pekerjaan gak ada sakit penyakit, seluruh keadaan perekonomian memburuk, dan itu bukan hanya dikotbahkan dengan sangat dengan hal-hal yang seperti ini dikotbahkan, bukan, itu bisa terjadi di dalam realitas kehidupan kita. Ya, tetapi saudara yakin dan percaya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Yang hari ini ada, besok tiada. Hidup di dunia ini benar-benar tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Ada amin, saudara? Kalau kita mengetahui hal yang seperti demikian, kita menjadi sadar bahwa ternyata setan pun bisa mengukir sejarah besar. Yaitu setan bisa menghancurkan lawan-lawannya, setan bisa membuat orang yang miskin menjadi kaya. Di Gunung Kawi juga bisa. Setan bisa membuat segala sesuatu, tetapi yang dia tidak bisa lakukan adalah bagaimana caranya dia bisa bersuka cita dalam penderitaan. Dia tidak pernah diselamatkan oleh Allah. Dia tidak pernah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita adalah makhluk dan manusia yang beruntung. Kita diselamatkan. Kita ini sudah diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rahasia terbesar dari orang Kristen untuk bertahan di dalam segala penderitaannya adalah karena dia tahu Allah itu menyelamatkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tetapi aku tetap beria-ria. Bersuka cita beria-ria ini bukan tertawa, jangan salah saudara. Bersuka cita di dalam penderitaan bukan berarti, waduh ketika kita kena sakit penyakit langsung kita ketawa-ketawa. Wah puji haleluya kita ketawa. Hahaha kita sakit kanker, itu namanya orang gila saudara. Mungkin kita tetap sedih, tetapi dalam hati kita gak takut tentang penderitaan itu. Kita tahu di ujungnya pasti ada keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, saya mau katakan, mengapa Nabi Habakuk bisa mengalami hal yang seperti demikian? Karena satu, dia memiliki kasih Allah yang luar biasa. Dan ini adalah buah roh, bukan buah-buah roh saudara, ini buah roh. Coba kita lihat Galatia pasal ke-5 ayat 22 sampai 25.
Yesus Kristus Allah yang kita sembah, dia adalah spesialisasi penyelamat jiwa manusia. Dan hanya Yesus yang memberikan jaminan keselamatan. Mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, buah roh, bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh berarti, wah buah-buah roh ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan. Bukan. Begini maksudnya saudara. Buah roh itu adalah kasih. Oke. Kalau ada kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan manusia, maka manusia itu dengan adanya kasih Allah dia bisa bersukacita. Nah, inilah sukacita dari kasih Allah, sukacita ilahi. Bukan sukacita ketika kita mendapatkan proyek, bukan sukacita ketika kita mendapatkan uang, bukan sukacita ketika kita mendapatkan rumah, bukan sukacita ketika kita mendapatkan mobil yang mewah, bukan sukacita ketika kita mendapatkan pacar. Ada amin anak-anak muda? Itu adalah sukacita duniawi. Itu bukan sukacita ilahi. Tapi kita berbicara tentang sukacita dalam penderitaan. Sukacita ilahi itu sekalipun kita sedang dalam keadaan yang berat, tetapi Tuhan tetap memberikan sukacita. Karena ada kasih dalam kehidupannya. Nah, baru setelah ada kasih dari Tuhan terhadap kehidupan kita, kasihnya itu yang menyelamatkan. Baru setelah itu ada sukacita. Setelah sukacita baru ada damai sejahtera. Kalau ada sukacita dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan damai sejahtera. Ada amin. Jadi nggak pernah bisa dilewati kalau nggak ada sukacita. Kalau nggak ada kasih Allah dalam kehidupan kita, kita nggak akan bisa bersukacita. Kita nggak akan bisa damai sejahtera. Baru setelah ada damai sejahtera dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, sekolahmu, lingkunganmu, maka barulah ada kesabaran. Kita bisa sabar di dalam menghadapi pencobaan. Kita bisa sabar di dalam dihina, ditekan, dipermasalahkan sama orang. Kita tetap sabar. Itu berarti kita sudah memiliki kasih Allah, sukacita, damai sejahtera. Baru setelah itu yang lainnya menyusul. Ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terakhir penguasaan diri. Jadi kalau saudara tidak memiliki kasih Allah, saudara belum diselamatkan. Tuhan tidak hidup dalam saudara dan saudara tidak hidup dalam Tuhan. Maka jangan pernah mimpi saudara bisa bersukacita. Jangan pernah mimpi saudara bisa dapat punya kelemah lembutan, punya penguasaan diri, punya kebaikan, punya kesetiaan. Tidak mudah saudara, orang yang punya kesetiaan. Memang katanya cuma setia dan taat, tapi tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang benar mengenal Tuhan, kita benar-benar mengenal Kristus, pasti sukacita yang sejati itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita belum mengenal Tuhan, sukacita itu tidak akan pernah ada di dalam hidup kita. Sukacita kita hanya kita taruh di dalam mobilmu, kekayaanmu, usahamu, rumahmu, anak-anakmu yang membanggakanmu, orang tuamu. Sukacita yang benar bukan berdasar atas keadaan. Sukacita yang benar tidak tergantung kepada keadaan. Sukacita yang benar itu adalah bergantung penuh kepada Allah. Dan harus ada kasih Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulai hari ini kita tahu kehidupan bukan makin baik. Alkitab sudah katakan pada masa ke depan, pada masa akhir akan banyak pencobaan, tantangan, rintangan yang semakin berat. Dunia tidak semakin baik.
dunia semakin buruk, sakit penyakit semakin banyak. Virus COVID-19, nanti ada lagi virus-virus yang lain, saudara, yang kita tidak pernah ketahui. Satu hal, jangan pernah saudara taruhkan sukacitamu ke dalam dunia, tapi taruhkan sukacitamu di dalam Allah. Taruhkan itu semua, kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dia sudah memberkati kita. Dia sudah memberkati kita pada masa yang lampau. Dia sudah memberikan kekuatan kepada kita yang selalu baru. Dan terakhir, kita tahu mengapa kita tetap bersukacita. Mengapa Nabi Habakuk tetap bersukacita di dalam penderitaan? Karena Allah sudah menyelamatkan. Mengapa kita rajin berdoa? Karena Allah sudah menyelamatkan. Mengapa kita rajin beribadah? Karena Allah sudah menyelamatkan. Kenapa kita mau ke gereja? Ke gereja itu bukan karena kita mau berkat Tuhan. Kita mengharapkan mujizat Tuhan. Kita mengharapkan spektakuler dari Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu yang very spektakuler. Kita mengharapkan datang ke gereja segala persoalan kita selesai. Sakit penyakit kita disembuhkan. Miskin menjadi kaya. Semua persoalan kita beres. Memangnya Tuhan yang kita sembah mengurusi hal itu. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara duniawi. Oleh karena itu saya ingin tegaskan sekali lagi. Kita ke gereja, kita beribadah, kita berdoa, kita bersekutu kepada Tuhan itu karena satu hal. Kita membalas kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita tetap kuat, kita tetap tegar, kita tetap bisa melakukan segala-gala, bersukacita senantiasa, bersukacitalah dalam segala penderitaan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami yang semakin hari semakin berat, kami tidak goyah. Iman dan percaya kami kepada Tuhan mengarah kepada yang benar, mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, umat yang hari-hari ini sedang lemah menghadapi hal yang berat di dalam dunia ini. Ajarlah kami Tuhan, terus bersukacita senantiasa. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi penghiburan kita. Mari saudara, saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Sebentar, doa berkat dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita menyanyikan lagu kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu
Ibu Saudara yang terkasih, kita mau berdoa, bersyafaat, dan berdoa berkat sebelum kita akhiri ibadah pada hari yang indah ini. Terima kasih Bapa yang baik buat segala ibadah yang telah berlangsung dari awal pertengahan hingga akhir. Sehingga ibadah ini kami berdoa berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan pujian penyembahan firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, ajarlah kami agar kami bisa menyenangkan dan mengenankan hati Tuhan senantiasa. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami ingin berdoa khusus bagi seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan, biarlah sekalipun mereka hari-hari ini sedang bergumul berjuang dengan virus COVID-19, ajar mereka untuk tetap bersukacita dalam segala hal, bersukacita di dalam penderitaan. Taruhkan hati mereka tetap bersukacita. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bersukacita di dalam penderitaan hari-hari ini. Engkau berikan kekuatan kepada Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, seluruh menteri, bahkan gubernur dan pemimpin ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh mendapatkan sukacita daripada Tuhan, sukacita ilahi. Dan kami berdoa kiranya mereka juga mendapatkan hikmat dari Allah, diberikan akal yang luar biasa sehingga mereka dapat melalui wabah virus ini dengan baik. Biarlah iman dan percaya mereka tidak goyah apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau juga memberkati, memberikan iman dan percaya mereka kepada para tim dokter, para perawat dan semua yang telah mengorbankan dirinya di garda terdepan. Tuhan, tolong mereka, urapi mereka Tuhan, beri perlindungan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberikan Tuhan kekuatan kepada seluruh jemaat kami yang ada di gereja kami ini Tuhan. Biarlah mereka yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Yang sedang Tuhan hari-hari ini mengalami beban berat dalam kehidupan mereka, Engkau beri kelegaan dan kekuatan yang selalu baru. Dan ketika mereka Tuhan sudah tidak ada lagi pengharapan, Engkau beri pengharapan yang selalu baru. Karena Tuhanlah sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di dalam gereja di tempat ini. Berkat-berkat-Mu turun atas mereka, berkat rohani dan berkat jasmani. Kami juga berdoa terakhir Tuhan untuk seluruh tim hari ini yang sudah melayani Tuhan. Baik worship leader, singers, para pemain musik, dan semua yang telah berkontribusi dalam melayani Tuhan, yang merekam video YouTube ini. Biarlah kiranya pelayanan kami ini boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, ampuni juga seluruh dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami lebih mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan di dalam segala keadaan. Ajar kami Tuhan boleh tetap bersukacita dalam penderitaan, bersukacita senantiasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Sebelum kami tinggalkan rumah Tuhan, kiranya kami rindu untuk menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku,
padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.